إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وبعد. Kebatilan itu, syubhat itu, firqah dolal itu, aliran sesat itu, tidak ada yang bersatu, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Gitu. Kenapa? Karena sumbernya beda-beda, sumbernya tidak satu. Ini berbeda dengan Ahlus Sunnah, berbeda dengan hak, sumbernya satu. Maka dari zaman sahabat sampai hari ini, sampai nanti pengikut Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, yang bertemu dengan Nabi Isa, sama. Semuanya meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Semuanya meyakini bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Semua meyakini bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada perbedaan. Adapun mereka beda-beda, sama-sama menolak Allah bersemayam di atas arsy. Tidak. Ada yang mengatakan betul Allah bersemayam turun, tapi turun yang dimaksud bukan turun menurut seperti bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Di sini famayyizatu ahlil haqqi annahum la yakhtalifun. Ciri khasnya siapa ulama zaman ini? Dijawab oleh Syekh Albani, ulama zaman ini adalah Syekh. Aku tulab, aku pelajar. Gitu. Yang ulama itu Syekh bin Baz. Ketika mendengar Syekh bin Baz wafat, beliau menangis dan mengatakan, ulama terbaik abad ini telah tiada. Tapi dalam hal turun sujud, dengkul dulu, apa tangan dulu, beliau berdua berselisih. Dalam hal sami Allahu liman hamidah, sedekap atau tidak, beliau berdua berselisih. Allahu liman hamidah sedekap benar, sami Allahu liman hamidah tidak sedekap benar, enggak. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Kebenaran itu cuman satu. Ya, antum boleh milih. Ketika antum yakin bahwa sami Allahu liman hamidah tidak sedekap, ya antum otomatis meyakini sedekap keliru, salah. Tanpa harus menjelek-jelekkan, mencaci maki, membid'ahkan Syekh bin Baz. Gitu ya. Adapun masalah akidah, masalah tauhid, dari masyrik sampai maghrib sama. Dari zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai a'immatul arba'ah, sampai imam-imam ahlul hadis sampai hari ini, sama. Semua meyakini bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanan. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, dan seterusnya, sama persis. Tidak ditakwil, tidak ditaktil, tidak ditafwid, tidak ditashbih. Jadi betul-betul diyakini apa orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang sedang tidur. Wa in hasala ikhtilafun, walaupun dalam beberapa hal mereka berselisih, fa innahu yuhsamu birruju'i ila kitabillah. Tetapi ketika mereka berselisih, mereka cepat-cepat merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak lama perselisihannya itu. Nggak sampai sejam, mungkin nggak sampai setengah jam. Apa?
Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa orang Ansor. Orang Ansor di satu pihak, orang Muhajirin di satu pihak, diwakili oleh Abu Bakar dan Umar. Agak bersih tegang, dan bukan masalah sepele, masalah besar. Masalah apa? Masalah siapa yang berhak menggantikan Rasulullah SAW. Bukan menggantikan Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, tentu tidak. Sudah selesai, wahyu sudah putus. Maksudnya menggantikan Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin. Kapan perang, kapan damai, kapan mengirim pasukan, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Siapa yang akan merajam orang yang berzina, siapa yang akan menjadi wali wanita-wanita yang tidak punya wali. Itu kan semuanya kan Rasulullah. Lah ketika Rasulullah wafat, siapa? Masuk nggak ada, kan harus ada. Harus ada orang yang mengumumkan kita harus perang. Kita kirim pasukan. Besok satu Ramadan, besok satu Syawal. Ini harus ada. Nah, maka mereka agak bersih tegang antara beberapa orang ini. Tapi yaitu tadi, sepertinya tidak sampai setengah jam. Kenapa? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Mereka berpegang dengan satu ayat ini, surat An-Nisa, jika kalian berselisih dalam syai', syai' di sini nakirah tanpa alif lam, mufrad, menunjukkan lil istighraq, apapun dalam masalah agama ini. Masalah salat, masalah wudu, masalah jihad, masalah khilafah, masalah haji, masalah umrah. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan yang lain. Dengan semangat ini, orang-orang Ansor langsung diam ketika Abu Bakar dan Umar menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa khalifah harus dari Quraisy. Orang-orang Ansor sadar, kami bukan Quraisy. Maka ketika tadinya orang-orang Ansor bersikuku, Muhajirin satu khalifah, Ansor satu khalifah, biar adil. Nah, sahabat Nabi kan ada dua, Muhajirin dan Ansor, asli Madinah dan asli Mekah, yang hijrah ke Madinah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Demi mendengar Abu Bakar, Umar mengatakan kalimat seperti tadi, tunduk mereka, diam mereka. Apalagi ketika Abu Bakar, ketika awalnya Abu Bakar dulu mengangkat tangan Umar sebagai, dan mengatakan bahwa inilah khalifah yang harus kita baiat, Umar bin Khattab. Tapi Umar cepat-cepat, buru-buru menarik tangannya dengan mengatakan, tidak pantas aku memimpin selagi engkau masih ada. Maka gantian Umar mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya, inilah khalifah kita. Itu orang-orang Ansor serentak langsung ikut-ikutan membaiat Abu Bakar. Betapa cepat mereka kembali kepada kebenaran. Tidak seperti hari ini saudara-saudara kita, apa istilahnya, deadlock, macet, nggak ketemu, debat, gebrak meja, sebagian mau jungkir balikkan meja kursi. Itu tontonan yang sering kita tonton, nggak sepakat, akhirnya bikin partai baru, kan begitu ya. Begitu.
Beda sekali dengan para sahabat. Ketika berselisih itu cepat, karena sumbernya satu, Al-Quran dan Sunnah. Sementara kaum muslimin hari ini, firqah-firqah dolal itu, ya gimana mau ketemu? Yang satu fanatik dengan madhab Syafi'i, yang ini fanatik dengan madhab Maliki, ini dengan gurunya masing-masing, kiainya masing-masing, ulamanya masing-masing. Kapan mau ketemu? Adapun Ahlus Sunnah kembali kepada sumber yang satu, Al-Quran dan Sunnah. Antum jangan bilang Al-Quran dan Sunnah dua, ya. Al-Quran dan Sunnah satu. Mana dalil? Abdu alaiha bin nawajid. Nabi tidak mengatakan abdu alaihima. Mestinya kan hima, huma, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, kan begitu. Mestinya kan dua, huma. Tapi Nabi mengatakan abdu alaiha. Padahal Al-Quran dan Sunnah mestinya kan dua. Tapi Nabi memakai dhamir muttasil mufrad ha, mu'annas. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah satu. Sama-sama dari Allah. Emang Sunnah itu karangan Nabi? Emang Sunnah itu ijtihad Nabi? Emang Sunnah itu hasil olah fikir Nabi? Tidak. Semuanya dari Allah. Nabi cuma menyampaikan, beliau diam. Datang wahyu dari Allah, disampaikan oleh beliau. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara Al-Quran dan Sunnah secara isi, secara makna. Kemarin kita bahas, menentang Sunnah dosa, menentang Al-Quran lebih dosa. Betul? Betul? Salah. Sama dosa. Taat kepada Sunnah berpahala, taat kepada Al-Quran lebih berpahala. Salah. Nggak ada lebih, sama persis. Orang sama-sama dari Allah. Ya. Menentang Sunnah kufur, menentang Al-Quran lebih kufur. Salah. Sama-sama kufur. As-Sunnah berisi hal-hal yang besar, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar. Betul? Salah. Sama-sama besar. Mana ada Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar dari As-Sunnah? Enggak. Kemarin sudah kita contohkan. Antara sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini kan hal besar, rukun Islam yang kedua. Tidak ada di Al-Quran, adanya di As-Sunnah, kan? Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kan adanya di As-Sunnah, tidak di Al-Quran. Ya. Sementara apa kemarin? Ngetok pintu kamar orang tua. Itu dusu ada di Al-Quran. Surat An-Nur, kan? Lah, apa kita katakan bahwa ngetok pintu kamar orang tua jauh lebih besar daripada subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Tentu batil ucapan itu. Maka mengatakan As-Sunnah berisi hal-hal yang besar, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar, salah. Ya. Bahkan kemarin kita bahas, As-Sunnah, Al-Quran lebih butuh apa? Al-Quran lebih butuh kepada As-Sunnah daripada As-Sunnah butuh terhadap Al-Quran. Fas-sahabatu qad yaqa'u bainahum ikhtilafatun. Ada terjadi beberapa perselisihan di kalangan sahabat. Pernah terjadi. Baik di zaman Nabi masih hidup ataupun Nabi sudah wafat. Kalau Nabi masih hidup, ya jelas akan diselesaikan dengan wahyu. Ya. Zaman wahyu itu zaman yang luar biasa. Salah dikit saja mestinya mengucapkan undurna, jangan ra'ina. Ini kan ya masalah yang jauh lebih kecil daripada masalah sholat, saum dan seterusnya. Itu ada wahyunya.
ada wahyunya, ya kan? Bahkan masalah hubungan suami istri yang sangat-sangat privasi rahasia, ada ayatnya. Karena memang kejadian ketika terjadi pernikahan antara laki-laki Mekah dengan wanita Madinah Ansar, lalu terjadi perselisihan mungkin di malam pertama, ya. Ini kan masalah rahasia. Ini dijawab oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran, ya. Kenapa? Zaman wahyu. Sementara terjadi hal besar, berselisih antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, bunuh-bunuhan, saling menyerang, masalah besar. Enggak diterangkan dalam Al-Quran. Udah putus wahyu, enggak dijelaskan. Ini sebetulnya yang benar Ali apa Muawiyah? Enggak ada jawaban dari langit. Ini gimana cara mendamaikannya ini, supaya kaum muslimin tidak perang saudara? Kan nggak enak banget sesama muslim saling bunuh-bunuhan. Perang Siffin, perang Jamal. Nggak ada keterangan dari langit, karena wahyu sudah putus. Sementara ketika wahyu belum putus, ketika Nabi masih hidup, masalah pribadi dijelaskan dalam Al-Quran. Turun wahyu. Pantas ada seorang wanita tua yang pernah menyusui Nabi, nangis sejadi-jadinya beberapa hari setelah Nabi wafat. Dikunjungi oleh Abu Bakar dan Umar, meneruskan kebiasaan baik Nabi alaihi salatu wassalam, sering mengunjungi wanita ini. Ya, mungkin 3 hari atau 4 hari atau 5 hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar meneruskan kebiasaan baik Nabi mengunjungi wanita ini. Didapati oleh Abu Bakar dan Umar bahwa wanita tua ini sedang menangis. Abu Bakar dan Umar mengira bahwa wanita tua ini menangis karena sedih. Nabi sudah wafat, ya tentu semua sedih lah ya. Tapi ternyata tidak. Aku menangis bukan karena aku tidak tahu kalau Rasulullah sekarang ini lebih baik, lebih bahagia, lebih nikmat daripada ketika Rasulullah masih hidup. Aku tahu itu. Aku menangis bukan karena itu. Terus karena apa? Inqata'al wahyu. Karena wahyu sudah putus. Jadi seorang nenek-nenek aja paham betapa wahyu putus itu musibah besar. Betapa zaman wahyu itu zaman nikmat yang luar biasa. Ya gimana nggak nikmat? Ada ketidakjelasan sedikit, turun wahyu. Ada masalah sedikit, turun wahyu. Coba peristiwa Aisyah di malam yang gelap gulita bersama Sofwan al-Mu'attal itu, seandainya itu terjadi, wahyu sudah putus, barangkali nama Aisyah akan tercoreng sampai hari ini. Akan ada tuduhan terhadap Aisyah. Alhamdulillah wahyu belum putus. Alhamdulillah Nabi masih hidup. Dijawab oleh Al-Quran bahwa Aisyah tidak bersalah. Yang bersalah adalah yang menuduh Aisyah. Karena Aisyah tidak berbuat apa-apa dengan laki-laki yang bernama Sofwan itu. Walaupun berdua di malam yang gelap gulita, di tengah padang pasir, jauh di belakang Rasul dan para sahabat. Lakin sur'anu ma tadhhab, akan tetapi cepat sekali mereka rujuk. Ini kiai besar kami gitu. Jadi nggak ada semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semangatnya mengikuti guru-gurunya. Mereka lupa bahwa guru-gurunya walaupun mulia, jujur, amanah, hafal Al-Quran, mungkin hafal ribuan hadis, tapi tidak bisa benar, bisa salah, dan pasti ada salahnya. Kalau nggak ada salahnya ya bukan manusia, bukan ulama, bukan kiai, ya.
Waqad ihtalafu ba'da mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam minal khalifati ba'dahu. Ini dia. Mereka berselisih setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah khilafah tadi. Ya. Berselisih pula Rasulullah, apakah harus kita mandikan dengan membuka pakaiannya seperti kebiasaan kita memandikan mayat, ya? Sebagian jangan, ya. Ada perasaan nggak sampai hati, ya. Maka Allah membuat para sahabat yang berkumpul di situ tertidur seperti ngantuk begitu, ya. Ada beberapa nikmat dalam ngantuk tertidur dalam hal ini, dan ketika menjelang perang. Dalam hal ini pernah terjadi beberapa perang, salah satunya perang Badar. Ketika menjelang perang Badar, para sahabat ngantuk sengantuk-ngantuknya dan tertidur. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin seperempat jam, ya. Bangun tidur segar, seolah nggak ada yang ditakuti. Ini rahmat Allah, keberkahan ngantuk ketika perang. Kalau kita ngantuk ketika ngaji, ya, itu tidak berkah, ya. Kalau ketika perang ngantuk, itu berkah. Kalau ngaji ngantuk, itu nggak berkah. Itu kebanyakan kita malah justru ngantuk nikmat ketika ngaji. Sampai ada ustadz siapa itu, kalau penyakit nggak bisa tidur, udah ngaji aja, ya. Duduk di pengajian. Termasuk ketika mereka kebingungan, apakah pakaian Nabi akan dilucuti, kemudian dimandikan sebagaimana mayat-mayat kaum muslimin. Mereka tertidur, ngantuk, dan terbangun seolah hampir mendapatkan bisikan yang sama, bahwa Nabi dimandikan di atas pakaian beliau. Jadi pakaian beliau tidak dilucuti, cukup diguyur dengan air. Semua sahabat yang ada di situ sepakat, ya. Tentu ini petunjuk dari Allah, ya. Tentu ini bukan wahyu. Wahyu itu kan ada suaranya, gitu. Ada suaranya, ada tulisannya, itu wahyu. Ini tidak. Firasat atau ilham atau apalah, itu bukan wahyu. Dan wahyu itu berisi ajaran untuk diamalkan. Yang tidak mengamalkan dosa, terancam neraka, kan begitu. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu wahyu. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Nah, silakan. Salat, zakat. Enggak, ya silakan juga. Asal nanti siap disiksa, kan itu wahyu begitu. Adapun ilham, firasat, nggak ada pilihan. Jadi Allah menuntun dia untuk melakukan sesuatu. Itu firasat, ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada yang nyuruh. Dia ngasah pedang, misalnya. Ini pernah terjadi peristiwa tahun 60-an, ya, zaman PKI. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada yang nyuruh, ya. Dia ngasah pedang. Ya, orang dulu banyak punya pedang, ya. Nggak taunya malamnya ada perampokan. Dia pakai pedangnya, sudah tajam, ya. Apakah ini wahyu? Tidak. Ini firasat saja. Allah tuntun dia untuk ngasah pedang itu.
Tentu dia nggak tahu kalau nanti malam akan terjadi perampokan. Nah, orang-orang awam salah paham. Orang-orang awam mengatakan, oh ternyata beliau tahu kalau nanti malam akan ada perampokan. Ini salah, kesimpulan yang salah. Beliau nggak tahu. Dia cuma dituntun oleh Allah untuk ngasah pedang itu. Itulah firasat. Ya, firasat ada. Tetapi tidak seluruh kaum muslimin diberi firasat. Adapun hadis yang menyatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah, hati-hatilah terhadap firasat seorang muslim mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah, ini tidak sahih. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sur'anu ma in hasaman niza'u wa ahadu Abu Bakrin as-Siddiq. Ketika awalnya mereka berselisih, langsung, mungkin nggak sampai 1 jam tadi, nggak sampai setengah jam tadi, langsung mengerucut, sepakat membaiat Abu Bakar. Lamma raja'u ila sunnah, yaitu ketika mereka punya semangat untuk kembali kepada sunnah. Waqtalafu fi hurubir riddah. Begitu pula para sahabat awalnya berselisih dalam hal memerangi orang-orang murtad. Berselisih, perangi jangan, berselisih. Akhirnya Allah memberikan semangat kepada seluruh sahabat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya Allah satukan mereka, bersepakat bahwa orang-orang murtad ini harus diperangi, termasuk yang tidak mau bayar zakat. Awalnya Umar nggak setuju. Ketika Abu Bakar mengutarakan keinginan beliau kepada Umar bahwa kita perangi orang yang tidak mau bayar zakat ini, protes Umar. Bukankah Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah? Aku disuruh oleh Allah untuk memerangi, membunuh manusia sampai manusia itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka sudah baca syahadat, sholat juga sudah, cuman bayar zakat doang yang mereka tidak mau. Masa diperangi, dibunuh? Umar nggak setuju. Padahal ini agak aneh. Mestinya Umar yang semangat perang, Abu Bakar yang nggak setuju, mestinya. Ini kebalik. Abu Bakar yang semangat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, justru Umar tidak setuju. Setelah Abu Bakar bersumpah, wallahi demi Allah, tentu dijelaskan oleh Abu Bakar kenapa harus diperangi. Yaitu karena mereka membedakan antara sholat dengan zakat. Sholat mau, zakat nggak mau. Wallahi demi Allah, seandainya mereka biasa menyerahkan kepada Nabi al-anak. Anak ada 2 arti ya. Kayu yang bisa dijual, ya, murah sekali. Atau kambing yang juga nggak terlalu mahal. Itu diserahkan kepada Nabi. Kok sekarang tidak menyerahkan kepadaku? Akan aku perangi, akan aku habisi. Mendengar ucapan Abu Bakar ini, Umar langsung rujuk, menjadi sepakat lagi. Inilah para sahabat cepat sekali rujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian tidak ada jalan keluar, nggak ada. Termasuk ketika beberapa sahabat mengusulkan pengiriman pasukan yang akan dipimpin oleh Usamah bin Zaid, anak muda 17 atau 18 tahun ini, kita tunda dulu. Karena ada yang murtad, ada orang yang nggak mau bayar zakat. Artinya
urusan dalam negeri kita selesaikan, istilah kita. Kok malah mengirimkan pasukan ke luar negeri? Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan membatalkan rencana yang sudah direncanakan oleh Nabi. Ini kan perintah Nabi. Mengirimkan pasukan ke Romawi di bawah pimpinan anak muda umur 17 tahun itu rencana Nabi, perintah Nabi. Hanya tertunda karena Nabi wafat. Maka setelah Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar mau meneruskan ini. Walaupun banyak yang tidak setuju, menentang. Abu Bakar mengatakan, akan aku teruskan apa yang menjadi rencana Nabi SAW. Berangkat. Nah, para sahabat yang enggak setuju kembali ya, taat kepada pemimpin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu orang-orang yang baru saja masuk Islam, orang-orang kabilah Arab, semuanya tunduk. Ya, gimana enggak tunduk, gimana enggak takut? Romawi saja disamperin, diperangi. Jadi itu kan Romawi kan, ya kalau istilah kita Amerikanya ya hari itu, atau Rusianya gitu, yang paling kuat, yang paling dahsyat, superpower, ditantang oleh pasukan Islam. Maka mereka menjadi semakin takut dengan kekuatan Islam. Ini keberkahan meneruskan rencana Nabi SAW. Padahal secara ra'yu logika lebih baik mengurusi dalam negeri, kan sedang bermasalah. Fa'ahlul haqqi hatta law hasala bainahum khilafun natijun. Maka walaupun terjadi perselisihan di antara ahlul haq an ijtihadin, karena tentu pasti adalah ijtihad, pasti ya. Dan orang yang berijtihad, mujtahid yang berijtihad, imam yang berijtihad, ulama yang berijtihad, walaupun salah dapat pahala satu. Kalau benar, pahala dua. Fa innahum yarji'una ila kitabillah. Karena itu tadi, semangat dalam kembali kepada Al-Quran. Bi khilafi ahli dhalal fa inna kulla wahidin yarkabu ra'sahu. Berbeda dengan orang-orang sesat itu, firqah dhalal itu, karena masing-masing ingin mengangkat kepalanya. Wala yusqi lil akhar, tidak ada yang mau mengalah ya, tidak ada yang mau merendah. Kullu wahidin yuridu ayyakuna huwa syekh wal mu'azzam. Masing-masing ingin menjadi syekh, masing-masing ingin menjadi yang tertinggi ya. Ini berbeda dengan para ulama ahlus sunnah, diawali oleh para sahabat 130. Ini persaksian dari seorang tabi'in, ulama tabi'in, Ibnu Abi Layla. Aku mendapati 130 sahabat di Madinah ini ya. Mereka semua senang kalau hadis yang mereka ketahui sudah disampaikan oleh yang lain. Senang, merasa terwakili ya. Nggak kayak kita. Kalau kita rebutan ya, saya aja yang nyampein, saya aja. Itu kita. Sahabat tidak. Ketika mengetahui satu hadis, kok sudah disampaikan sama yang lain, alhamdulillah gitu. Nggak rebutan kayak kita, rebutan tampil, rebutan cepet-cepetan gitu ya. Kalau tahu apa-apa cepet-cepetan ngirim di grup gitu ya. Kalau keduluan yang lain itu nyesel, rugi ya. Itulah kita. Sahabat tidak seperti itu. Nggak ada yang pingin tampil. Uwais itu setelah namanya terkenal karena disebut-sebut oleh manusia termulia hari itu, di muka bumi manusia termulia hari itu. Karena Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, manusia termulia siapa? Umar.
menyebut-nyebut nama Uwais, minta doa kepada Uwais. Kayak apa? Kayak apa itu? Bangganya ya kalau kita ya. Wow, maka banyak orang berebut mencari Uwais. Kalau istilah kita ya bersalaman, mencari berkah. Kalau orang sekarang ya, itu minta doa, menjadi sangat terkenal. Uwais malah sembunyi menghilang. Ya, nggak pasang pelang. Kalau kita mungkin pasang pelang. Uwais Al-Qarni, pasang pelang. Itulah ulama-ulama kita, pendahulu kita. Nggak ada yang ambisi ingin tampil, karena yang mereka cari adalah surga, ridho Allah, pahala, ikhlas mereka. Biarkan di bumi nggak terkenal, yang penting terkenal di langit. Maka ada istilah manusia yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal sekali di langit. Ya, jangan sebaliknya. Ya, banyak dari kita sebaliknya. Li'annahu yuridu ta'zima nafsihi. Mereka ingin membesarkan dirinya sendiri. Wala yuridul haq, mereka tidak menginginkan kebenaran. Nah, biarin. Mau benar mau salah, yang penting benar. Ya. Bahkan kadang-kadang harus mengorbankan hartanya biar tekor asal semboyannya ada sudah begitu ya, semboyannya udah buruk sekali ya. Orang yang waras pikirannya mendingan nggak kesohor, yang penting nggak tekor. Ini kan nggak waras ya. Rela tekor, rugi, bangkrut, asal kesohor. Ini sangat-sangat tidak waras. Walidzalika tajiduna ahlad dhalali daiman fi ikhtilafin. Maka ahli kesesatan itu selalu dalam perselisihan. Antum tahu orang-orang falasifah, ahlul kalam itu luar biasa dalam hal saling menyalahkan. Gitu. Torekot-torekot sufiyah seperti itu. Maka muncul lagi. Awalnya cuman Qadiriyah, nambah lagi Sahrawardiyah, ya, nambah lagi Yazidiyah, terus gitu. Nanti beda antara murid dengan guru, bikin aliran baru. Adapun ahlu sunnah tidak ada seperti itu. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabiliha. Beliau membawakan ayat. Ya. Di ayat ini ada larangan jangan sampai mengikuti subul. Subul itu jamak dari sabil. Kalau sabil itu satu jalan, kalau subul itu jalan-jalan yang banyak. Antum masih ingat kebenaran itu satu apa banyak? Satu. Itulah yang digaris oleh Nabi dengan mengatakan hadza siratullah, ini jalannya Allah. Satu. Ini yang benar, ini yang sampai surga, ini yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian di kiri kanan garis lurus itu ada garis yang banyak sekali. Dengan mengatakan hadhis subul, inilah jalan-jalan yang banyak sekali. Pasti salah, karena yang benar itu satu. Ya, maka
sebuah ungkapan yang sangat batil mengatakan banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju kebaikan. Enggak, yang ada satu, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Ya, bahwa rupa-rupa jalannya itu banyak, betul. Ada dari akhlak, ada dari kesabaran, ada dari ibadah, ada dari doa, gitu. Tapi bukan beragam, caranya tetap satu. Mereka beranggapan bahwa caranya boleh beda-beda. Ya, yang sholat nisfu Sa'ban bisa sampai, yang enggak sholat nisfu Sa'ban juga bisa sampai. Yang penting jangan saling menyalahkan. Itulah kesalahannya di situ. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit. Setiap jalan yang bukan jalan lurus tadi pasti ada syaitan. Ala kulli sabilin minha syaitan. Setiap sabil tadi, yang jamaknya subul tadi, itu ada syaitannya. Yad'un nasa ilaih, mengajak orang-orang masuk ke jalan yang sesat itu. Maka seburuk-buruk aliran sesat, sekonyol-konyol firqah, pasti ada pengikutnya. Ada saja pengikutnya. Kenapa pasti ada pengikutnya? Ya itu tadi, karena ada setannya. Kan setan tahu mana yang hak, mana yang batil. Iblis tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka iblis mengajak manusia untuk masuk jalan yang salah. Ya. Maka waktu itu kita bahas, justru yang ahlus sunnah, justru yang benar, justru yang berada dalam al-haq, itu sering dibikin was-was. Sering dibikin was-was. Sebaliknya, yang sesat itu, yang menyimpang itu, yang jurusan neraka itu, oleh iblis dibikin tenang, nyaman, nikmat, sejuk, adem, gitu. Semenjak saya ikut firqah ini, tenang hidup saya, gitu. Lancar bisnis saya, tenang rumah tangga saya, dijadikan patokan. Padahal iblis justru sedang menipu manusia. Maka rumah tangga tenang, bisnisnya melonjak, dagangannya laris, bukan tanda kebenaran. Bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran apa? Tentu Al-Quran dan Sunnah. Juga sebaliknya, ketika rumah tangga menjadi berantakan, ketika bisnisnya menjadi ancur-ancuran, itu tanda kebatilan? Enggak juga. Tanda keburukan? Enggak juga. Ya, dua-duanya ujian. Ketika sukses, ujian. Ketika bangkrut, ujian. Ketika rumah tangga tenang-tenang saja, yaitu ujian. Ketika rumah tangga berantakan juga ujian. Semuanya ujian. Di dunia ini tidak ada yang tujuan. Maka sekali lagi, jangan dijadikan patokan. Orang awam kan sering begitu ya. Kok saya jadi seperti ini? Apa ini tanda bahwa yang selama ini saya ikuti salah? Nggak boleh berpikiran seperti itu. Kita harus ilmiah, benar dan sana. Lihat Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, benar. Berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, itu salah. Walaupun sehat, walaupun sukses, walaupun karir menanjak.
Jangan dijadikan patokan. Hadza mithalun wadihun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah permisalan yang terang benderang yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam li bayanil ayatil karimah, dalam rangka menerangkan ayat tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan lurus ini. Wa la tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan yang lain. Maka seluruh jalan yang lain sesat. Mau Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, semuanya sesat semua. Yang tidak sesat hanya yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah, atau al-firqatun najiyah, atau at-taifatul mansurah, atau al-ghuraba, atau as-salaf. Wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sini beliau membawakan nubuat Nabi yang hari ini sudah menjadi kenyataan. Ya. Apakah sudah lengkap 73 atau belum? Hanya Allah yang tahu. Saya bacakan. Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup lama sepeninggalku, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, sudah kita lihat perselisihan. Ada yang muludan, ada yang tidak, ada yang tahlilan, ada yang tidak, ada yang kunut subuh, ada yang tidak. Banyak sekali. Bid'ah itu saya kira bukan ratusan lagi, ribuan. Kalau dikumpulkan ya. Dari wudu aja bid'ahnya udah berapa? Dari azan aja bid'ahnya udah berapa? Ya. Sebelum azan baca sholawat, bid'ah enggak? Ya, itu baru azan. Belum qoma, belum sholat. Ya, belum habis sholat. Ramadan nanti tambah-tambah. Ya. Ribuan insyaallah. Nah, bagaimana kalau kita melihat perselisihan yang banyak itu? Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jadi Rasul dan para sahabat kalau sebelum azan baca sholawat apa tidak? Rasul dan para sahabat setelah baca Al-Quran baca Shadaqallahul Azim apa tidak? Rasul dan para sahabat kalau seminggu di Mekah itu umrohnya sekali apa berkali-kali? Rasul dan para sahabat bermalam di Muzdalifah itu sampai tengah malam jam 12 sampai subuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam semua permasalahan. Tamassaku biha, berpegang teguhlah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Apa? Jangan sampai lepas. Jangan menggigit dengan gigi seri, gigi taring, tapi gigi geraham. Ngotot ya, jangan sampai lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru dalam hal apa? Dalam hal agama, ibadah. Bukan dalam pakaian, kendaraan, makanan, minuman. Itu boleh yang baru, enggak masalah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena hal-hal yang baru itu bid'ah, dan semua yang bid'ah pasti sesat. Semua yang bid'ah pasti sesat. Wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan. Ini dia. Apakah nubuat Nabi sudah menjadi kenyataan bahwa hari ini sudah menjadi 73 atau belum? Yang 72 masuk neraka, yang selamat sampai surga 1.
Man hiya ya Rasulullah, yang satu itu yang mana ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mencontoh meniru aku dan para sahabatku. Berarti cuma satu pilihan, satu jalan, satu manhaj, nggak ada beda-beda. Rasul dan para sahabat satu, ya. Seandainya dalam perjalanan seperti tadi kok ada perselisihan, turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, sami Allahu liman hamidah sedekap apa irsal, itu pemahaman para ulama, ya. Artinya yang benar adalah satu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.